Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya bertanya, Mas Warno, bagaimana tentang MBG? Kok kelihatannya kacau balau? Ya, saya jawab, ya di usia kita yang sudah tua ini, kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan semoga MBG itu berjalan lancar, adil, dan merata. Karena di situ banyak juga keuntungan-keuntungan atau keuntungan secara kualitas, yaitu akan meningkatkan semangat belajar para anak-anak kita, cucu-cucu kita di daerah-daerah pedesaan gitu ya. Karena MBG juga salah satu bentuk upaya hilirisasi ekonomi dan keuangan daerah-daerah. Karena coba bayangkan, sudah lama di Indonesia itu 55 mungkin 60% keuangan di Indonesia itu beredarnya cuma di Jakarta dan sekitarnya. Selebihnya hanya kota-kota besar Jawa dan Sumatera, Sulawesi itu pun sedikit. Tapi dengan ada MBG ini mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian setempat. Mungkin saat ini masih dalam bentuk pengusaha-pengusaha dapur yang masa. Nanti akan berkembang, insya Allah. Yang penting kita doakan saja. Kalau memang ada yang protes ya mungkin ya hanya masalah-masalah teknis atau kesalahan-kesalahan terjadi keracunan dan sebagainya, itu bagian daripada memulai itu tidak bisa setahun gagal terus batal, 2 tahun apalagi baru setahun keracunan banyak terus gagal batal. Tidak bisa begitu, karena saya kira itu bagian dari kebutuhan rakyat miskin yang anaknya juga ingin pintar, ingin sehat, semangat, dapat makan sekolah. Saya ingat dulu itu waktu saya masih SD di bawah tahun 70 ya, sampai 73, itu sering itu saya sama teman-teman tiap minggu ya, atau tiap berapa itu kadang-kadang nanti ada hari-hari bawa makanan sendiri ke sekolahan. Nah, itu sangat bagus, masing-masing nanti dikumpulkan oleh gurunya di atas meja. Jadi semua murid bawa makanannya dikumpulkan di atas meja. Kemudian dipanggil satu-satu, dibagi. Saya dapatnya ya makanan teman saya yang dibawa dia. Kadang dapat nasi lauk telur, misalnya saya bawa telur dadar, atau dapat ikan asin, atau yang paling sering itu kalau pas terima rapat atau ya seperti itu, seingat saya ya. Tapi itu ada masalah frekuensi periodenya itu saya lupa, apa tiap minggu saya lupa atau tiap bulan ya. Saya kira itu jangan kita memuji MBG. Yang jelas dengan menterinya yang sekarang ini saya kira saya sangat salut, karena dia punya dedikasi dan integritas untuk menyelamatkan uang rakyat. Ya, saya kira itu saja, dan bukti bahwa beliau juga sudah menolak pinjaman IMF, meskipun uangnya nggak dipakai nggak apa-apa ya, pokoknya ditaruh di Indonesia dulu, jadi bunganya masih ada kecil, nggak dipakai nggak apa-apa, dikembali. Nah, tapi kalau bisa saran saya,
bagaimana caranya mengupayakan tidak uang hasil korupsi itu jangan sampai lari ke luar negeri, jangan sampai, harus dicegah betul bagaimana caranya dilaksanakan pengetatan dan pengawasan terhadap perpindahan uang dari Indonesia ke bank-bank luar negeri. Caranya yaitu harus ada komitmen dengan bank-bank kita, bank-bank devisa dan lain-lain, atau bank-bank BUMN, karena tidak mungkin korupsi itu jarang disimpan di Indonesia, pasti simpannya di luar negeri. Makanya kalaupun dicuri oleh koruptor, uangnya masih di Indonesia dan masih bisa dilacak dan masih bisa digunakan, apalagi nanti setelah disahkan undang-undang perampasan aset, yaitu MPG. Jawabannya macam-macam. Saya kira saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.